Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Mata pelajaran IPS bagian kedua tentang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Kita langsung ke materi. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, masa pemerintahan Cornelis de Houtman. Pemimpin pendaratan Belanda pertama kali di Banten, Indonesia pada tahun 1596. Dan yang kedua, Peter Booth, Gubernur Jenderal VOC yang pertama periode 1610 sampai 1614 dan yang selanjutnya John Peterson Koen, Gubernur Jenderal VOC selama dua periode yaitu periode pertama 1619 sampai 1623 dan periode yang kedua 1627 sampai 1629 dengan beberapa kebijakan. Yang pertama, Kota Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia, yang kedua VOC dipindahkan ke Batavia, dan yang ketiga menerapkan kebijakan politik ekstirpasi dan pelayaran Hongi. VOC. Pendirian VOC. Tanggal 20 Maret 1602, pedagang Belanda membentuk kongsi dagang bernama VOC. Tujuan VOC di Indonesia yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan pedagang negara Eropa lain. Yang ketiga, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang keempat, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, hak-hak monopoli VOC. Yang pertama, mencetak uang dan memungut pajak. Dan yang kedua, membuat perjanjian, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja. Dan yang ketiga, membuat senjata, membentuk pasukan, dan mendirikan benteng. Dan yang keempat, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Dan yang kelima, membuat pengadilan sendiri. Kemudian kebangkrutan VOC. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Faktor internal yaitu banyak pegawai yang korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaan VOC yang luas. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, meletusnya revolusi Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, adanya perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang menyedot banyak biaya dan tenaga. Herman Willems Daniels, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811 yang ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Beberapa kebijakan Daniels meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari rakyat Indonesia berbagai suku. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun benteng-benteng pertahanan. Yang kelima, membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1.100 km. Dan yang keenam, memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Dan juga, Herman Willems Daniels adalah pelopor sistem kerja paksa atau kerja rodi, yaitu memaksa rakyat untuk bekerja tanpa diberi upah demi kepentingan pemerintahan kolonial. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, John William Jansen, Gubernur Jenderal pengganti Daniels yang
dipanggil pulang oleh pemerintah Belanda. Janssens berkuasa tidak lebih dari setahun karena kekuasaan Inggris di Indonesia semakin besar. Janssens menandatangani Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 yang menandai penyerahannya Belanda kepada Inggris. Kemudian, Van den Bosch, Gubernur Jenderal yang berkuasa pada tahun 1830 sampai 1834 setelah Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintah Belanda. Kebijakannya adalah sistem tanam paksa, yaitu rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar dunia seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang ditetapkan pemerintah Belanda untuk kembali mengisi kas negara yang habis akibat perang. Kemudian masa pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Letnan Gubernur Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 mulai ditugaskan pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian di Indonesia. Yang kedua, merintis pembangunan kebun raya Bogor. Yang ketiga, menulis buku History of Java. Yang keempat, bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia sehingga dinamakan bunga Rafflesia Arnoldi. Selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah, sehingga kekuasaan bupati yang sebelumnya berdasarkan keturunan menjadi berkurang. Yang ketiga, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang keempat, melarang perdagangan budak. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus sistem tanam paksa, diganti dengan sistem sewa tanah. Kemudian yang kedua, petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam asal laku di pasar dunia. Dan yang ketiga, semua tanah dianggap milik negara. Maka setiap petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian, upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah gagal karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, pada masa kolonial Belanda, pedagang Belanda membentuk kongsi dagang bernama VOC dan memelopori sistem kerja paksa atau kerja rodi. Dan yang kedua, pada masa pemerintahan Inggris, dihapusnya sistem tanam paksa diganti dengan sistem sewa tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.